Breaking news Kompas TV, saudara, hari ini Presiden Joko Widodo untuk ketiga kalinya akan kembali mengunjungi para penyintas dari gempa Cianjur. Yang kita lihat sekarang ini adalah gambar yang kami terima langsung dari reporter kami dan kameramen yang bertugas di Cianjur, Jawa Barat, memantau kedatangan Presiden Jokowi untuk mengunjungi para korban dari gempa Cianjur. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah untuk kali ketiga Presiden Jokowi mendatangi para korban gempa. Kali ini juga rencananya untuk menyampaikan sejumlah bantuan yang dibutuhkan oleh para korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri dan juga kepala lembaga seperti Kepala BNPB, ada juga Menko PMK, yang ikut mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Cianjur pada hari ini. Tadi juga sempat terlihat ada Menko Ekonomi Erlangga Hartarto yang juga mengikuti perjalanan Presiden di Cianjur, Jawa Barat. Rencananya memang Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah penyintas pengungsi yang terdampak oleh gempa di Cianjur, Jawa Barat ini. Dan diketahui memang masih besar jumlah pengungsi yang harus bertahan di tenda-tenda pengungsian akibat kondisi rumah mereka yang rusak berat ataupun rusak total, sehingga belum bisa kembali mengunjungi atau kembali lagi ke rumah mereka. Presiden Jokowi juga diinformasikan akan memberikan bantuan pada kunjungan kali ini, khususnya bantuan untuk perbaikan atau penyediaan rumah-rumah para korban yang hingga saat ini tidak memiliki kediaman karena rusak oleh gempa yang melanda Cianjur. Hal lainnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mengecek sejumlah fasilitas yang diberikan kepada para pengungsi untuk memenuhi kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar mereka di pengungsian, agar dipastikan kebutuhan makanan, kebutuhan dalam kegiatan utama mereka bisa terpenuhi, khususnya untuk penampungan seluruh korban pengungsi atau dari peristiwa gempa Cianjur ini. Dan sempat disampaikan oleh Menko PMK, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, pada hari Kamis sebelumnya. Muhadjir sempat menyampaikan penyerahan bantuan tahap pertama akan menyasar 8.000 rumah. Ini bagi rumah-rumah yang mengalami kerusakan, baik itu kerusakan ringan, kerusakan sedang, hingga kerusakan berat. Jadi ada 8.000 rumah yang saat ini disasar. Bantuannya memang beragam jumlahnya, bergantung juga pada tingkat kerusakan yang dialami. Informasi yang kita miliki ada mulai dari 10 juta, 25 juta hingga 50 juta rupiah. Memang jumlah ini mungkin tidak cukup memadai untuk benar-benar kembali membangun rumah para korban gempa ini. Namun sempat juga disampaikan dari pemerintah Provinsi Bandung bahwa ini memang masih akan terus dibicarakan, karena bantuan ini mungkin tidak bantuan tunggal dari pusat saja, tapi ada kemungkinan juga ada bantuan dari pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi ataupun kabupaten kota, untuk memberikan bantuan setidaknya untuk membantu para pengungsi dalam tahap mereka mengungsi ini agar bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan harapannya bisa juga untuk memulai membangun kembali rumah mereka atau memperbaiki kediaman mereka. Kami akan coba tersambung dengan Tifal Solesa, rekan kami yang memantau di Cianjur, Jawa Barat. Tifal, selamat pagi. Ya, Tifal, mungkin Anda bisa menceritakan di mana posisi Presiden Jokowi saat ini, mungkin juga dari titik tempat Anda berada, dan rangkaian agendanya seperti apa rencananya hari ini bagi Presiden Jokowi di Cianjur?
Iya, poin utamanya kalau kita merujuk dari pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pekan lalu bahwa dijadwalkan hari ini Presiden Joko Widodo akan menyerahkan sejumlah bantuan, spesifiknya lagi bantuan untuk perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa magnitudo 5,6 yang terjadi pada 21 November 2022. Untuk sekarang ini posisinya kami melihat bagaimana kemudian Presiden bersama dengan sejumlah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju, lalu juga sejumlah kepala lembaga. Kalau bisa saya sebutkan, ini pemantauannya berada di posko Pas Pampres Peduli Cianjur. Beberapa pejabat yang ikut mendampingi Presiden pagi ini, seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dari pejabat daerah juga hadir, Wakil Gubernur Jawa Barat Ulum, kemudian dari Bupati Cianjur juga ikut mendampingi, ditambah tadi juga kami lihat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto. Di awal kita sempat melihat kedatangan Presiden, tadi sempat melihat kondisi warga baik itu terutama di posko kesehatan tadi ya. Kami melihat tadi Presiden bersama dengan sejumlah pejabat negara dan kepala lembaga ini melihat kondisi warga yang ada saat ini. Tadi pagi pun kami juga melihat sudah banyak warga atau korban para pengungsi yang dicek begitu kesehatannya oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan, dibantu juga oleh dokter umum yang ikut berada di sini, terus mengarah ke posko pengungsian yang jaraknya tidak terlalu jauh dari titik saya melaporkan sekarang. Kalau bisa disebutkan untuk jumlah warga yang mengungsi di titik ini totalnya ada 233 kepala keluarga. Kalau dirincikan ini ada 672 orang yang terdiri berasal dari 4 RT di lingkungan tempat kami melaporkan saat ini di Desa Cisdil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Fasilitas yang kami lihat tidak hanya tenda kesehatan ataupun juga posko-posko kesehatan begitu yang disiapkan, terutama obat-obatan. Tadi kami juga melihat ada kesiagaan dari tim petugas kesehatan, tidak hanya dari Dinas Kesehatan tapi juga dari jajaran TNI ikut membantu, dan untuk kebutuhan pakan warga sedikit banyaknya tadi saya sempat melihat ada hilir-mudik penyerahan bantuan yang disampaikan kepada para pengungsi yang masih berada di tempat ini. Untuk agenda berikutnya bagaimana, ini mengikuti lagi dinamikanya, karena sekali lagi kuncinya sekarang adalah agenda Presiden Jokowi adalah menyerahkan bantuan tahap pertama kepada para korban gempa, mengingat untuk hari ini terhitung sudah 15 hari sejak gempa terjadi 21 November 2022. Kami sepanjang perjalanan tadi melihat masih banyak rumah warga yang belum ditangani untuk perbaikan seperti itu, sehingga ini tampaknya menjadi upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah untuk memberikan sedikit bantuan untuk bisa meringankan beban para korban terdampak gempa di Cianjur ini, Timothy.